wabarakatuh. Alhamdulillah mujaddidil awam amma ba'da'am alladhi tataha bi afdalil ashhur syahri sya'ban hadzal am nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu huwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin ila mil ba'ats ila misa'ah ila mil qiyamah. Wal kiram jamaah pengajian apa wanita apa Masjid An-Nur yang berbahagia, sepatutnya kita muji syukur pada Allah SWT karena kita detik ini sampai saat ini Allah memberikan nikmat sehat dan iman sehingga kita bisa datang di forum kajian ini rutin ya, setiap bulan. Ini luar biasa, ngaji rutin itu gak menata niatnya ya rada wegah kan, urusnya banyak apa mana ono film-film rada asik-asik rada wegah untuk datang di forum kajian rutin ini. Mengapa kita patut bersyukur? Karena kita hampir ini 2 tahun lebih ada pandemi, ada virus ya. Virus tidak nampak, tidak kelihatan dengan mata kita, tapi resiko efek yang kita derita amat sangat susah. Ada teman saya yang masih kepala 3 usianya, kepala panti asuhan Muhammadiyah Kenjeran, itu coro kok nyangkruk atau ando peting itu 2 piring jablas ya, awak kentot kok emektation begitu, tapi ya katanya kena virus juga, peyok juga ya. Nah tiba malaikat itu tidak mesti cari sing sepo-sepo sing tuwek-tuwek arek kemelutak balung kulit, ndak. Nah, cari seger-seger juga, sing nom juga meninggal juga kena virus gara-gara waktu pandemi yang lalu itu. Bapak Ibu semuanya, saya dihubungi ibu kita ini ya. Itu memang ono salah tulis ya, haji saya ini belum haji mek umroh tok ya, lumayan umroh ya. Biasa mengembala kambing umbar wedhus iso umroh itu gak gampang ya. Biasa nek desa Paktok wis menek pring, dari pakane sapi kambing itu iso umroh weru Surabaya gak bayangno biyen weru Surabaya ya. Nah, karena yang diminta itu aslinya kaitannya bulan Rajab, ini sudah masuk awal bulan Sya'ban, tapi tidak apa-apa, sekedar semacam pemahaman kita bahwa ulama kita memang ada pro kontra kaitannya membicarakan masalah kehebatan kemuliaan dalam bulan Rajab, kaitan puasa dan lain-lain. Yang banyak riwayat juga kaitannya puasa sunnah. Tadi sebelum Ramadan memang Nabi banyak puasa di dalam bulan Rajab termasuk Sya'ban ya. Jadi bahkan ada teksnya itu kullu, semua hari di dalam bulan Sya'ban itu penuh sampai kesannya nyambung dalam Ramadan. Tetapi kenyataan dalam analisa atau pemahaman atau penafsiran para ulama kita memang posisinya sangat tidak diharapkan. Jadi di situ memang ada di antara riwayat Nabi tidak pernah puasa sunnah lebih banyak ya, artinya banyak sekali. Malaikat di bulan Sya'ban paling banyak puasa sunnah, bahkan full puasa penuh ya, penuh otomatis nyambung ke Ramadan ya. Ini berdasar riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah ya. Itu dianalisa para sahabat bahwa nanti klik berikutnya, bahwa intinya
tidak ada puasa yang full tidak diperkenankan atau tidak boleh. Kaitannya puasa sunnah itu sampai nutup awal sampai akhir, kecuali Ramadan tok yang full setiap hari itu puasa. Kaitannya prakteknya yang dialami oleh Nabi kita. Jadi sak kuat-kuatnya kita ialah tidak bagus, tidak dianjurkan berdasar analisa atau pemahaman ulama. Kaitannya 2 bulan itu meskipun banyak, ya banyak saja, Rajab dan Sya'ban, tetapi tidak sampai full, tidak sampai komplit dalam kaitannya kita puasa sunnah dalam Rajab dan Sya'ban. Bapak Ibu semuanya, anak bapak-bapak jangan di belakang kan, ya. Jadi komplit untuk bapak ibunya ya. Ini juga. Oh. Makanya tak pikir belakang saja. Oh iya, banyak bapak-bapak juga. Karena desain ini masjid saya tidak menangi, sajane kurang rendah didik bopo gitu sambung, jadi nyambung pemandangannya supaya tidak adik. Biasanya sketselnya itu kan digeret ngalung itu. Karena desain ini kurang pas sehingga digeser-geser ya. Bapak Ibu semuanya, tiba-tiba bapak juga banyak juga di samping sana ya. Jadi kok cara puasa kita Nabi ngajari ini tidak pro kontra, yang kaitannya puasa Senin Kamis itu tidak ada yang istilah keberatan bahwa itu dianggap kuat datanya atau hadisnya. Memang tidak ada yang mempermasalahkan kalau puasa Senin Kamis standarnya kalau kepin sehat itu bagus kita praktekkan Senin Kamis itu. Termasuk kalau memungkinkan kita puasa Yaumul Bid. Maksudnya kaitannya bid itu ialah putih, maksudnya rembulan ya. Rembulan tanggal 13, 14, 15 disebut Yaumul Bid. Nah, karena rembulan di Padang ya, terang. Nah, itu kita disunahkan untuk puasa sunnah setiap bulan itu ada 3 hari. Maksudnya 13, 14, 15 itu tanggal bukan Januari, bukan miladiah, tapi Komariah atau Hijriahnya, jalur Hijriah atau bulan Komariah. Komariah dari istilah komar atau rembulan. Kalau miladiah disebut as-samsiyah karena deret matahari. Jadi tanggal 13, 14, 15 itu pertengahan, tapi kaitannya berdasar deret atau pergerakan rembulan, bukan tanggal Januari tapi Muharram Safarnya itu loh. Nah, itu Hijriah. Paling ngetop puasa Dawud itu gak ono sing nandingi, karena sehari puasa sehari tidak puasa. Artinya kita tidak boleh penuh setiap hari puasa. Aku kuat, bukan urusan kuat-kuatan, tapi nurut-nurutan ya. Kaitannya kita mempraktekkan ibadah atau hukum Islam itu bukan kaitannya kuat, gak kuatnya, bukan itu ukurannya. Kepatuhan kita memenuhi panggilan, aturan sudah tertata rapi di dalam ajaran Islam kita. Jadi secara kesimpulan memang itu tidak boleh kita puasa penuh full Rajab maupun di bulan Sya'ban. Kaitannya puasa sunnah itu tidak dianjurkan, tidak diperkenankan. Kesanit pertandingan antara yang sunnah sampai wajib yang namanya bulan Ramadan. Nah, mengapa pro kontra itu diantara ada riwayat macam-macam itu. Ikhtiyat itu lebih hati-hati. Maksudnya ulama kita menyimpulkan, nyarankan ya, apa-apa sebaiknya tidak dipraktekkan untuk nyambung sampai Ramadan. Dikhawatirkan terlalu ngebu untuk bulan Rajab dengan Sya'ban puasa sunnah. Khawatir nanti justru puncak sing wajib dalam Ramadan malah keok ya. Keok itu KO dalam Ramadan kan metenteng ya. Di bulan Rajab full, Sya'ban full, hebat-hebat tuh. Begitu tutup puncaknya yang wajib, yang harus dalam sebulan penuh itu ialah kita bisa-bisa loyo ya, ndak sampai nutut
ndak iso enak suasana lebaran apa complong, puasanya ndak full, ndak penuh Ramadan itu amat sangat disesalkan. Sehingga itulah ulama kita, meskipun kita ini sudah terlatih banyak kita puasa sunnah, tapi sebaiknya ndak full, ndak penuh, tetapi bisa diseling-selingi antara kita puasa dan tidak. Itu secara kesimpulan globalnya. Kok begitu lama? Ini dalam rangka ikhtiyat, lebih hati-hati bagaimana kita justru menyongsong yang wajib, yang paling utama ialah harus diperhatikan ialah Ramadannya. Jangan-jangan kita tidak sampai tuntas dalam Ramadan, maka harus diatur fisiknya ini supaya tertata bagus, supaya nanti puncaknya atau wajibnya dalam Ramadan kita bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya untuk puasa wajibnya. Puasa kalau wisol itu nyambung ya, makanya tidak dianjurkan wisol itu sambung sampai Ramadan. Jadi sekarang akhir Syaban kita puasa, menit ketemu satu Ramadan puasa, itu kocok sambung, itu tidak dianjurkan. Itu berdasar analisa, pemahaman, tafsir, kesimpulan para ulama kita. Lanjut. Nah ini rada umek juga kaitannya, biasa ini langganan kita setiap tahun mesti pro kontra kaitannya bicara ngalong itu masuk ke ahli hukum yang melok-melok, masuk tuang becak yo bicarakan masalah hisab dan ru'yat ya. Di dalam istilah ada satu namanya wujudul hilal. Itu yang lebih dikenal pemahaman Muhammadiyah, istilah wujudul hilal, wujud atau barangi, materi barangi hilal. Pemerintah mematok 2 derajat bahkan 3 sampai 4 derajat. Ini nggarai bahaya susah untuk dipersatukan. Karena Muhammadiyah 2 derajat saja itu sudah tidak srek. Nah, maksudnya Muhammadiyah tidak setuju kalau pemerintah mematok 2 derajat. Mengapa begitu? Ada istilah imkan. Imkan itu tempatnya itu apa ini? Tempatnya itu kita lihat gambar ya, gambar wujudul hilal. Wujud barangi hilal atau rembulan kecil, lemburan yang baru lahir itu gambarannya kayak itu loh, garisnya ya. Nah, semacam ufuk garis itu kalau posisinya dihitung derajat itu masuk dari garis. Gampangannya garis itu kalau rembulan masih di bawahnya, hilalnya saya kecil di bawah garis gak kelihatan. Artinya katok ilmu ru'yatnya gak ketok, gak dilihat untuk mata ini tidak bisa lihat. Logikanya ilmu hisabnya belum menganggap bahwa tanggal 1 Ramadan maupun Syawalnya atau riyoyoannya itu. Nah, kalau wis duduk longgo nok kono, di atas garis rembulan ini masih sekecil apapun, gambarnya masih dilihat mata ini gak kelihatan bila perlu karena suasana mungkin kurang cerah. Tapi dalam perhitungan hitung hisab itu rembulannya hilale wis duduk no atasnya ya, di atasnya garis. Meskipun kecil susah dilihat dengan mata, versi atau pemahaman versi Muhammadiyah namanya wujudul hilal. Sing penting barang wis lungguh no kono. Maksudnya hilale wis ono no atasnya garis. Itu otomatis dianggap tanggal 1. Kalau pemerintah kita istilah imkan hilal tadi, mengukur harus dinaik no, dinaik no ndak atau sulit lah kalau nempel atau masih duduk di atas garis. Maka mematoklah pemerintah, termasuk NU juga setuju untuk mematok 2 derajat. Artinya perkiraannya baik mata itu sudah gampang dilihat atau nampak. Tetapi dalam mungkin perkembangan karena karepe itu pemerintah itu karena pernah juga Pak Yusuf kalah apa ndak iso dikompromikan. Muhammadiyah rodok unggano titik, NU atau pemerintah turun kuat cek gaduk ngono lho. Angel,
karena prinsip keyakinan bahwa posisinya ikulah model ilmu kita ya. Gak iso tadi gathukno yo angel karena keyakinan dalam deret hitung tadi. Sehingga itulah menjadikan kita kecenderungan ke depan ini diprediksi nanti kemungkinan awal puasa sama rionya bisa beda ya. Itu tapi kita gak kaget belas bolak-balik pernah ngono ya. Wis gak kaget belas ya. Itu kaitannya kita awal puasa dan hari raya. Memang sing sakno ibu-ibu terutama nang desa sampai nang kota rada enak. Info-info cepat nang desa bingung ya. Pernah rioyo itu jam 12 ke apa jam 12 yang kayak sholat rioyo mergo apa? Berita dari kota nang desa itu terlalu lambat ya. Pernah ngono ku ono. Melihat kalender kadang-kadang tulisannya wis rioyo, nyatane sik besok. Ayam mek situk digorok hari itu wis kadung rioyo wingi, meneh ganti iwak petik meneh. Apa wis digorok wingi rioyonya. Jadi rada bingung juga ibu-ibu. Bingung itu mikir rioyo kok rada mencong-mencong rada membingungkan ya. PT mek situk wis digorok wingi ya. Saiki wis gak iso rioyoan maneh dalam arti wis gak gorok petik ya. Karena wis digorok wingi ya. Nah, kaitannya melihat rembulan atau hilal kecil atau rembulan yang baru lahir itu memang posisinya rembulannya ojo kebalik ya. Melihat hilal itu posisi hadap ke barat. Apa? Karena matahari turun mendelep tenggelam itu nanti baru peralihan ada hilal atau rembulan yang muncul. Otomatis matahari seluruh pejari wong desa ya tenggelamnya di posisi barat, maka tidak mungkin kita ru'yat hilal timur ya, nggak mungkin. Jadi melihat itu ke barat agak nyerong kanan sekian derajat untuk melihat hilal yang akan dibidik atau dilihat sekian banyak orang tim ru'yat hilal ya. Ada Kementerian Agama macam-macam lah organisasi massa bagaimana untuk rame-rame melihat atau meru'yat hilal. Kelemahannya ru'yat hilal itu kesulitannya diantara maka posisi kalau suasananya tidak mendukung awan umpamanya kan sulit ya, karena baru lahir artinya hilalnya terlalu kecil. Kalau ada awan otomatis sulit untuk dilihat. Kalau ada kesulitan tidak nampak gampangnya kesimpulan maka dibulatkan hitungannya itu digedepno 30 hari ya. Nah, jadi Sya'ban itu digenepno komplit 30 hari usianya. Nah, deret hitungnya antara bulan Hijrah dan Miladiah itu ada beda. Karena Hijriah itu ada dua kemungkinan saja. Usiae Komariah kalau ndak 29 mesti 30. Kalau kita Miladiah Januari Desember itu ono tanggal 30 sampai 31. Sehingga panjang atau harinya banyakan Miladiah Januari Desember. Kalau Muharram sampai Dzulhijjah itu dua kemungkinan saja. Kalau ndak usia 29 mesti 30. Nah, itu dua kemungkinan saja. Jadi resikonya kalau awan agak sulit dilihat, terus ada kabut bisa kenal pot biasa pabrik, terutama eksperimen dunia barat ada bom nuklir dan itu pengaruh sehingga alam ini kurang cerah karena ada percobaan bom dan lain-lain. Nah, kalau musim hujan jelas tambah sulit, gerimis hujan tambah ada kesulitan, cenderung tidak nampak namanya hilal itu sehingga kecenderungan beda. Nah, itu yang namanya melihat hilal namanya ru'yatul hilal. Ojo keliru ruqyah ya. Ruqyah itu sing diwacana Quran sing kena jin itu lain ya. Lain ini ru'yah ro'a ya, melihat ya. Selain ru'yat hilal, kita untuk menentukan awal puasa hari raya itu menggunakan hisab atau perhitungan dihitung. Secara matematik itu bisa dihitung. Hampir tidak ada kendala karena dihitung. Bu hujan, bu gerimis, suka ngereken ya. Karena itu kaitannya perhitungan. Puasa dari hitungnya berdasar rembulan. Maksudnya kita menghitung kapan puasa tidaknya itu berdasar rembulan.
otomatis melihatnya ke barat karena munculnya rembulan di bagian barat. Lain dengan kita menentukan waktu sholat, otomatis deret hitungnya menggunakan matahari. Jadi nek poso kaitan mbek rembulan, kalau sholat 5 waktu kaitannya matahari, perderetannya derete pergerakan matahari yang untuk menentukan kita sholat. Zaman Nabi dulu ada jam, belum ada jam dinding atau jam tangan ya. Itu dulu kapan waktu duhur, kapan asar menancapkan benda, kayak beting atau lidi itu. Kalau bayang-bayangnya sudah lengsir ke posisi timur, oh duhur tiba. Kalau bayang-bayangnya lebih panjang dari beting atau yang kita tancapkan, berarti waktu asar tiba. Persoalannya lah nek gerimis apa ditancap nopo ya, ada sulit ya. Itu kaitannya biyen itu belum maju, memang susah. Sekarang ndak ada jam piro rek, sudah ngono tok, gak ditancap rek bendae ndok ngarep masjid. Sudah zuhur apa belum? Itu kuno, itu zaman biyen ya. Kelebihan kaitannya ilmu hisab itu, jadwal sholat kita bisa cetak. Di tempel-tempel, di apa saja itu bisa untuk media supaya kita tidak bingung hari ini tanggal sekian jam zuhur berapa, itu supaya mengingatkan khotib jangan lambat karena ada pergeseran waktu. Artinya kadang lebih cepat, biasanya belum manjing kok manjing zuhur, supaya diingatkan. Jadwal puasa juga otomatis jelas karena apa? Itu hasilnya dihitung. Ya, makanya tidak ada kaitannya beleriknya suasana atau kabut segala macam, tidak ada pengaruh. Termasuk kapan kita punya kalender yang ada keterangan kapan posisinya, apa rembulan, apa matahari, gerhana, itu tertata, artinya bisa dihitung waktunya. Ada jam dinding macam-macam, itu produknya daripada perkembangan teknologi yang modern. Itu adanya perkembangan ilmu hisab tadi. Dulu saya masih kuliah, mahasiswa, ada gerhana matahari total. Saya waktu itu di Masjid Al-Falah Krayan Darmo menyaksikan lewat layar TV. Teman-teman ya, ada yang turis-turis luar negeri itu biasa nang Tanjung Kodok. Biyen namanya Tanjung Kodok, sekarang WBL ya, wisata bahari. Biyen itu namanya Tanjung Kodok. Itu untuk menyaksikan prosesi gerhana tadi ku jam berapa, detik berapa, pas tepat. Itu artinya apa? Kita kadang bingung juga. Nih gerhana kok gak gegeran, nih riyo kok gegeran. Embuh, menurut budek ya. Bisa mencetak kalender jauh sebelumnya. Sampai dulu punya toko yang dikenal namanya Sari Agung. Sekarang mungkin Gunung Agung dan lain-lain. Sampai lacak itu di buku yang tebel jilitan, itu kalender tahun 3000 sudah dicetak. Tahun 3000 lho sono kalender, mek rupa jilitan, rupa buku. Nah, sekarang yang kita lihat kan sudah dicetak besar-besar untuk setahun saja. Kalau buku yang jilitan itu sampai tahun 3000 sudah ada kalendernya. Itu apa hasilnya? Hasil daripada perkembangan ilmu hisab. Kalau kita punya cara tertata, karena apa? Memang sudah jelas. Kalau harinya kapan, bingung, itu repot, terutama ibu-ibu tadi. Nah, ini dasarnya kaitannya kita merujuk dalam Al-Quran, walladzi ja'ala syamsa dia'ah, bahwa Allah menciptakan matahari itu bersinar dan rembulan bercahaya. Allah menciptakan manjil itu semacam ril-rilannya, ono rele, ono tempat pergerakannya tidak ngawur, ada rembulan, ada matahari itu posisinya ono tempatnya, ono rute jalannya, koyok ril-rilannya kereta api. Jadi Allah tidak mencang-mencengnya, sehingga karena tidak mencelek itu maka bisa dihitung. Artinya kapan waktu sholat berdasar tadi menghitung matahari. Kalau kaitannya puasa berdasar pergerakannya rembulan. Teksnya di dalam hadis fakdurulah,
sama instruksi atau perintahnya suruh mikir, maksudnya suruh menghitung ngancer-ngancer kapan Ramadan, riyaya seterusnya. Itu sebenarnya ilmu ini sama, ru'yat hisab pun dari Allah, mau ilmu dari mana. Logikanya karena sumbernya itu ilmu ini dari Allah, mesti tidak selisih. Nah, kita ini kadang-kadang rada kesan riyaya mbek poso rada ana campur-campur iki, ana politik-politikane ya. Sing penting beda gaya. Seneng enak ngene Pak riyaya. Iya khutbah ping pindho karepmu dhewe ya. Khutbah ping pindho khotibnya ya, karepnya gitu. Nah, seneng Pak wong becak ramene rong dino riyayanya. Itulah ilmu utak-atik ya. Selain berdasar pergerakan rembulan, maksudnya ilmu hisab dan hitung, pergerakan air laut, nelayan itu juga punya pengalaman ya. Nelayan itu bahwa pasang surut air itu, nah, sampean ojo keliru nek nilpun kepengin bakar ikan nak kenjeran, nilpun koncoe, besok kita bakar ikan nak kenjeran ya. Nah, sampai iso salah. Karena apa? Orang laut itu, nelayan itu mesti ikut pergerakan maju mundurnya tanggal itu rembulan. Nek sampai ngomong Januari gak kathok ya, kacau ya. Karena orang laut itu, nelayan itu patokane pergerakannya rembulan. Pasang surutnya air laut itu berdasar tanggal berapa, tanggal rembulan bukan matahari. Nek sampai gak orang nelayan yo akeh kelirune. Gak mau ikan mas lah pembekar ikan begini gak wayahe ya. Jadi itu harus paham bahwa kaitannya musim ikan, kaitannya pergerakannya matahari itu kan deret sholat tadi, kaitannya puasa, kaitannya pergerakan air ini yang dipatoki. Wong nelayan itu lihat air, oh ketinggian sekian, oh sudah tanggal 1, itu apal. Itu wong nelayan, masih kak sekolah dhuwur ya, karena pengalaman itu pinter untuk kira-kira tanggal pironya sudah beralih ke Ramadan apa belum. Itu nelayan pengalaman lah kaitannya pasang surutnya air di laut. Sehingga ada cerita dosen ITS waktu ke Sukolilo Kenjeran, ditanya waktu apa ini beli kerupuk untuk buka, orang Kenjeran nelayan, aku wis riyaya wingi wisan salat riyaya. Nek sampean kuno iso lho kene tenono ya. Engko kira-kira maghrib deloken rembulan wis dukur. Nah, nyatane bener. Kemarin Muhammadiyah riyayawan ada dosen ITS beli kerupuk untuk buka, nah situ itu sampean tunggu ya. Nanti sampean ngerti bahwa rembulan jelas lebih besar. Gak mungkin itu tanggal 1. Itu intinya banyak ketika biasanya kalau di desa Muhammadiyah memutuskan lebih dulu riyaya atau ngawali puasa atau hari raya, besoknya saya upayakan untuk melihat dari barat serong kanan titik, yaitu rembulannya biasa rodok tinggi. Itu logikae banyak orang mengatakan ngomentari tiba bener Muhammadiyah kasep ya. Wingi mau saiki baru tahu bahwa rembulan sudah terlalu tinggi. Nah, itu intinya ilmu supaya sampean tahu saja. Kita punya istilah ilmu hisab ambek ru'yat ya. Sekarang ya kaitan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ialah termasuk bahasa sangat unik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Yang diseru sing dipanggil ialah orang beriman. Apa orang beriman? Ya, yang lain gak direken ya. Ini yang dipanggil ialah orang jelas-jelas amanu. Nggunakno kata kerja lampau waktunya atau fi'il madhi, yang telah beriman. Artinya orang telah beriman mantap imannya, bukan minggrang-minggring, benar bermantap karena waktunya lampau, wis benar-benar beriman. Yang dibangun Allah menggunakan ungkapan kutiba, sampai dia dalam kamus kutiba artinya ditulis, meskipun dalam tafsir Departemen Agama dulu namanya Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama.
Ustadzah Azum itu pegawai negeri dan belum pensiun. Saya pegawai negeri paling singkat 3 tahun langsung pensiun, tidak pernah munggah pangkat ya. Oleh 3 tahun pensiun, gak pernah munggah pangkat. Saya ecip dok, yang penting pernah. Teman-teman ramai, Arabi gak oleh pensiunan ya. Lah pula apa anggar mari senam takon gak oleh pensiunan, malaikat gak takok pensiun, sing ditakon punya nip, pernah punya nip tapi pensiunnya gak ngereken, gak ditakok malaikat ya. Jadi kutiba asli redaksi sampai lihat dalam kampus apa saja, kutiba arti bahasa, arti aslinya ditulis ya, bukan diwajibkan. Ilmu ta'atik apa ose Allah ndak nggunakan gaya Surabayaan jos bleng lho. Tak apa jari teks yang dimaksud. Allah kok nggak gunakno ungkapan wujibah diwajibkan atau furido difardukan. Lho sakjane kan ono lebih pas. Itu rupanya Allah ndak seneng gaya Surabayaan, rodok gaya Solo ya. Kutiba itu untuk ngalusnya bahasa ya. Jadi gini, termasuk perintah puasa ini tergolong perintah berat, maka Allah koyoknya ilmu ta'adik koyok Allah ini minggrang-minggring, tak wajib nopo enggak, wajib enggak, koyoknya begitu, sehingga tetap diwajibkan tapi ya apa carane memoles bahasa cek rada enak ya, cek nurut. Artinya apa? Allah mencarikan ungkapan bahasa yang sekiranya dialus-alus no koyok sastra begitu, supaya kita nurut meskipun aslinya ya wegah poso itu ya berat. Ini sampean ngomong oh enteng Pak kita brus ya. Sampean siang-siang apa ya asar ngono iku ndelok kulkas sembarang ono tapi gak oleh cip ya. Iku memang harus latihan menahan nafsu untuk kaitannya belum waktunya. Jadi asli secara umum abot berat. Jam-jam asar wong ngudeg. Saiki kon model warung itu, warung kikil kabeh, sikile tok sing ketok ya, dhuwur ditutupi, tapi sikile wae tok kon ya. Itu ngudeg es degan, es kopior dan lain-lain. Itu nggarai rada kecebut-kecebut kita kepengin bayangno segernya es degan dan lain-lain. Nah, ada 3 maksudnya yang kategori perintah berat, maksudnya gunakan kutiba. Allah merintah hukum kisos, siapa membunuh boleh dibunuh, itu versi Islam Al-Baqarah 187. Termasuk perang, kutiba alaikumul qital, kita diwajibno perang. Perang itu abot ya, kamu benci katanya Allah, tidak seneng kamu perang itu apa? Bojo sek enom ya dan lain-lain pokoknya ya. Dunia cemepak wis nyambut ini ngumpul akeh malah ono perintah perang, itu tidak mudah. Allah meskipun kadang yang kamu benci enak untuk kamu dan kebalikannya. Ini model gaya atau perasaan kita ya. Memang perintah 3 ini perintah berat, kaitan ibadah puasa itu full sebulan penuh, dan termasuk menegakkan hukum qisas, siapa membunuh boleh dibunuh untuk membalas nyawa satu melayang satu. Tapi hukum qisas itu sangat berbeda dengan hukum carok. Hukum qisas ialah mendahulukan, iso diselesaikan memberi maaf, lalu ada tebusan gara-gara keluarga yang hilang nyawanya. Kalau carok diuber sampai 7 keturunan ya itu rodo kusru ya. Nah, ini beda antara hukum model qisas dengan versi orang-orang yang hobi carok. Nah sekarang sudah mulai tobat ya, sudah mulai ndak ono, karena Madura dengan adanya Suramadu itu semakin bagus ya. Biyen soro sampean unjuk-unjuk apa ini ceramah atau khutbah Madura, waduh kapal berangkat bingung ya sampean. Saya gondok Suramadu lancar. Madura saiki biyen gak terkenal batik, sak kenal batik terkenal, termasuk bebek senje terkenal ya. Jadi maju saiki Surabaya. Sambung dengan Madura itu. Saya kira akeh itu punya perumahan Madura. Itu untuk perkembangan adanya Suramadu itu, perkembangan Madura cukup luar biasa. Nah, ini apa artinya? Ini untuk pengurus atau takmir itu bisa ambil itibar, pelajaran. Tibae dengan perintah puasa itu posisinya kita
umpama ngejak kerja bakti arek-arek jamaah diandokno soto senengno dhisik sing seneng pentol tukokno pentol mari war kabeh mari ojo mulih sik ya kerja bakti lak bingung ngerti ngono gak man pentol gak patek aku ya jadi dihibur dulu senengno sik ya masih perintah itu abot bahasanya digubah dengan yang bagus enak no telinga nurut akhirnya diperintah puasa. Nah, kita juga hiburlah teman-teman kita kalau memungkinkan kasnya lalu disenengno terus diajak belajar dan macam-macam atau kerja bakti itu ada korelasi ada hubungan bagaimana kalau memungkinkan punya trik-trik ya apa caranya kita jamaah kita nurut diajak rodok soro tadi itu. Ini diuraikan lagi bahwa intinya la'alakum tatakun ya. La'ala itu namanya harfu rojaun artinya harapan. Tatakun fi'il mudhari timernya hadir wa mustaqbal waktu sekarang dan akan datang. Artinya Allah punya keinginan kuat bagaimana kalau kita puasa Ramadan itu supaya kita nah ini la'ala tidak jamin ya la'ala itu harapan rojaun harapan Allah berharap supaya kita selalu bertakwa artinya tidak ada jamin mesti takwa tidak mesti karena yo lakoni kudu dilakoni kabeh untuk syarat-syarat bagaimana supaya kita ini sukses dalam Ramadan tadi memang karepe Allah begitu bahwa kita diwajibno puasa dalam rangka kita semua takwa karena iman tok tidak cukup orang masuk surga kalau muttaqin takwa itu ono isyarat kita masuk surga sehingga takwa ila puncak tertingginya kalau Islam iman takwa itu ngetopnya jadi cara pangkat labelnya muttaqin insya Allah jaminannya surga semacam begitu programnya Allah ialah kita inginnya itu karepe itu mlebu swarga kabeh begitu klik. Nah itu tadi wis secara global sudah kita singgung. Sekarang kaitannya hadisnya Bani Adam amalannya dilipat gandakan. Maksudnya pahala kita ibadah kita dilipat gandakan antara 10 sampai 700 pahalanya kita ibadah bijinya sangat bagus. Nah diantaranya ini gara-gara hadisnya qudsi kalau Allah pernah menegaskan kecuali puasa pahala puasa itu di atas 10 sampai 700 derajat bahwa orang puasa itu pahalanya lebih tinggi dari 700 derajat aku yang membalasnya nah, maksudnya cara kok bonusnya pahalanya lebih tinggi dari amalan secara umum di antara berikutnya hadiah khusus bagi puasa Ramadan sing jalakno puasa Ramadan no swarga nanti disiapno istilah khusus pintunya namanya royan royan itu pintunya orang yang memang hobi melaksanakan ibadah yang mungkin tambah sunat dan terutama puasa Ramadan jadi itu semacam pancingan-pancingan bonus bagaimana kalau kita nurut taat perintah Allah terutama kaitannya puasa Ramadan. Iki sampai jam piro ya. Kita kebut kuatirku kamari. Iya, ku gak pateke nek cek suwene. Ya. Nah, kaitannya puasa kita ono ibadah sunnah ialah makan sahur. Allah menegaskan wa kulu wasrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Kita dianjurkan puasa minum maksudnya waktu malam batasannya ya apa batasannya harus berhenti posonya itu mulai start puasa antara benang putih mbak hitam jelas apa maksudnya ialah minal fajar sampai istilah fajar itu jam subuh tiba. Kalau bedano benang putih mbak hitam nih sampai no kamar lampu nih pateni sampai dorio gak ketok iki mana beda benang putih mbak hitam gak iso bedano apa mau peteng bededet gak kelihatan ya maksudnya di situ Allah menegaskan jika dipolitiki ya minal fajar pokoknya no jam subuh tiba
Artinya kita mulai poso harus berhenti total makan minum itu atau membatalkan ialah jam subuh tiba. Di sini ikut mana ya patokan subuhnya? Kalau sampai nurut aturan Muhammadiyah itu ditambah 8 menit. Pemerintah termasuk NU ngikuti satu standar bahwa menurut analisa Profesor Zahra tokoh NU itu dianjurkan Kementerian Agama mestinya ngerubah jam subuh. Terlalu cepat orang Indonesia jamaah subuh, maksudnya waktunya subuh tiba sudah keliling Turki dan lain-lain. Profesor Zahra ini menyarankan akhirnya Indonesia menentukan jam subuh terlalu malam, terlalu cepat. Yang baik ialah ditambah minim 8 menit. Sehingga pernah pro kontra juga di Kenjeran, cabang Kenjeran itu ada umumnya di lingkungan masjid-masjid yang lain sudah adzan, takwa milik Muhammadiyah adzan pisan. Akhirnya saya juga agak protes, kalau memang jamnya belum subuh sebaiknya jangan adzan dulu. Loh itu kan nanti bisa diatur Pak, mari adzan saya sholat dan lain seterusnya di masjid, terus jamaah subuh ngenteni 8 menit. Itu lek sampean di masjid lah ning sebelah masjid wong apene kulaan sayur nang Keputran, begitu tet adzan sholat subuh deh apa ape kulaan sayur nang Keputran. Nah, sing salah sapa? Ya wong sing masjid, wong gurung jam subuh adzan. Nah, sehingga sekarang dirubah ditambahi 8 menit baru adzan subuh. Nah, jadi ini tidak tahu saja. Mudah paling tidak cerita ini paling enggak mikir. Nah, minal fajr itu maksudnya jam subuh tiba itu setat kita mulai puasa Ramadan. Nah, ada 2 istilah ya. Sahur wis biasa makan sahur. Diakhirkan itu jangan terlalu malam ya. Dulu itu sebelum zaman modern ini nek desa ne patrol mesti jam 12. Mergo apa? Masak mbek kayu ya. Saya karek ngecupno iki lho. Nek sampean patrol jam 12 pelanggaran. Iki ya wis kadung ditangi, gak mangan sahur ya apa nanti rumane kambelasan subuh ya. Jadi tidak cocok arek patrol cucu sampean ojo diobrak jam 12 ora jole patrol ya setengah 3 mbok jam 3 lah patrolan ya. Nah, imsak artinya menahan secara bahasa. Mahan makan minum maksudnya leren ke adik makan minum karena apa? Setat dianggap puasa Ramadan. Tapi imsak ini sebaiknya diralat, sakjane keliru ya. Imsak ini tapi repot ya, kadung seluruh kadung keliru kabeh ya. Sehingga ada jadwal itu imsakiyah ngono dicetak wae untuk patokan kita supaya ngerti jam subuh tiba, jam piro seterusnya. Yang benar itu mestinya tanbih, peringatan ya. Karena apa? Imsak itu masih boleh makan atau minum, terutama yang kerinan. Yo, begitu sampai ngelilir di Kembang Kuning tarhiman, sholawat wassalamu alaik, aku tarhiman. Mujahidin adzan, wa akbar. Jadi Nabi itu punya 2 muadzin, tukang adzan loro ya. Pertama tukang adzan namanya Bilal bin Rabah. Maksudnya adzan subuhan itu punya 2 tukang adzan. Bilal bin Rabah dan Umi Maktum. Abdul bin Umi Maktum ini buta. Kalau Bilal dianggap adzan pertama, nek cara ancarannya semacam imsak, saya boleh makan minum. Kalau Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum ini buta, nek gak dikongkon gak akan adzan. Asbakta, subuh telah datang pada kamu, baru Umi Maktum berangkat siap-siap adzan subuh. Jadi 2 muadzin, kalau umpama di sini punya atau merancang 2 muadzin subuhan itu adzan pertama kedua, pertama itu saya obrak-obrak kamane, sing makan sahur masih boleh, jam-jam imsak boleh. Nah itu ojo wong situ adzannya, orang 2 supaya apa? Oh adzan imsak, oh surane Aziz, oh sing subuh surane Abdul, supaya sembedakno ya. Kalau sampean buareng wong situ, oh bingung iki adzan sing kepiro ya rada bingung ya. Saya pernah di Mujahidin kuliah subuh, tak pikir adzan situ, tiba adzane loro ya.
terus tiwas tak apa sholat fajar tapi tiba tukang adane dua. Zaman Nabi itu membaca ayat 50 ayat, maksudnya jam imsak gitu loh. Sekarang karena ono jam di meniti kira-kira kisarannya 10 menit, maksudnya jam imsak saya oleh makan atau minum itu. Nah, itu saya ancang-ancang kok coro lampu bangjonya itu lampu kuning, ancar peringatan ini apa ini tiba subuhnya, itu ancar-ancar 10 menit. Nah, terutama yang kerinan supaya paham yo, gara-gara kerinan begitu ngelir us tarkeman beberapa suap 30 anak ya mari ngono minum wae sing repot ahli rokok hisap ya. Oh rokok gak lihat jam ya pelireken nek wis ngoplek rokoke telung sedotan mari ya mergo HP tiba subuhnya ya masuk imsak mergo seweneng rokok ya suwe-suwe rek melirik jam ya karena karek 10 menit yo makan beberapa tok ae ambek minum terus rokoknya ngeplek yo sedotan betul sedotan leren meniki mari maghrib meneh ya. Jadi sing karo ngowotel rokok iku gak rokok lebih baik gak sarapan Pak timbang gak rokok iku mergo mari sarapan ya. Jadi sarapan jare gak penting, rokok lebih penting. Ada istilah ta'jil, maksudnya begitu apa itu maghrib tiba, jam maghrib tiba, ada istilah ta'jil. Ta'jil itu mempercepat batal no poso. Jadi dianjurkan ialah buah yang manis yang tidak dimasak dengan api, kurma atau mangga yang pokok alami, matangnya itu alami, gak ada digodok, gak ada dimasak ya, itu alami yang manis-manis. Apa yang manis cepat mulihno fisik sing loyo sehari itu supaya cepat balik kuat sehat meneh. Kalau ndak punya buah yang manis itu cukup air putih. Nah teman-teman di mahasiswa itu zaman saya kuliah memang diancang-ancang timbang masak ganti beras berangkat nang Al-Falah Raya Darmo numpak bemu mbok sepeda ontel nggolok kono melirik ciri barisan pertama jurung adzan wis baris nang ngarep ya. Masuk adzan gak mingket iku nek dinggo wong liya ya apa aku gak uman karcese ya apa wis gak masak ya. Dadi engko pengen nasi bungkus ya. Jadi masuk adzan gak ngreken dhek. Engko nek dinggoni kancaku ya apa aku gak masak ya gak oleh sego ya apa aku ya. Wis kadung prinsip ngono. Jadi biasanya adzan itu dibatalno posonya itu tidak batal, itu tidak bagus ya. Sebenarnya yang baik puasa itu membatalkan dulu baru sholat maghrib. Jadi jangan dibolak-balik. Loh saya kan kuat Pak, bukan urusan kuat-kuatan, masih kan bolone McTyson gak ada hubungannya ya. Jadi nurutan aturan. Maka semacam Al-Falah itu mampu untuk bikin minuman plastik bopo dibatalkan, nanti plastik masuk no saku dibuang di muka sana di tempat sampah. Nah, tapi sekarang yang prakteknya hanya nyiapno minum teh. Nah, tiba ikon bingung. Aku ini balik minum teh, balik na barisanku, ini dipek uang bariku. Kau mana nasi bungkus budek juga saja. Wong dua yang ngepres ke tempat bemu. Nah, budek juga deh ya. Nah, itulah gambarannya. Setelah takjil itu makan ringan. Takjil kok joget-get ya. Ya cukup buah beberapa itu atau minum air putih. Oh jadi gue mangan, itulah istri saya ya. Monggo kadang-kadang rodok pegah nahan lapar ya. Jadi orang 12 mangan sih ya. Enggare mana enggare rukuk gelegean budek juga ya. Nah setelah takjil semacam makan ringan atau minum, sholat maghrib baru berbuka, makan nasi, bakso, soto dan lain-lain. Aslinya itu ngono. Ini diget langsung perutnya ini kaget ya, stres perutnya ya sehingga rotok loro ya. Ya memang kon getno ae sehari gak mangan getno saiki ya. Lanjutin. Nah, apa mari ya? Aku gak enak. Rotok keringingan. Iya memang gak ada kursi rotok keringingan ya, gak salah ya. Memang sampean selonjor gak usah izin aku. Gak usah sampean izin aku gak ate udah tuweke ya. Sing tuwek sing enom ya kayak juga sikat gigi ya, sikatan atau gosok gigi. Nah, ada hadis raaitu nabi yastaku wa wasaimun
Malau sa'udu. Saya pernah, kata sahabat, aku pernah lihat Nabi gosok gigi padahal beliau kondisi sedang puasa Ramadan. Saya sulit menghitung karena seringnya bolak-balik Nabi kok gosok gigi ya. Artinya boleh kita masih kondisi jam puasa itu gosok gigi, sikatan ya. Boleh dengan pasta gigi, dikasih odol, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting kita hati-hati ya. Jangan terlalu nemen-nemen ya. Umur krok-krok ojo terlalu ya. Nanti kan berasa lumayan Pak. Loh ya apa lumayan ya. Itu yang kaitannya gosok gigi. Sebelum itu saya pompong eling, gak masuk sini. Bahwa ada orang yang kadang-kadang terutama yang awal puasa ya. Itu biasanya lupa makan sisai makan sahur ya, jam-jam 7 nang dapur mangan telap-telap rong mangkok bakso atau soto jablas. Loh, tiba poso. Ndak apa-apa ngono iku ya, ndak apa-apa. Mergo apa? Lupa. Ya, ini temen lupa tapi nih. Meskipun rong mangkok bakso tidak membatalkan apa? Mergone lupa. Tapi selilit satu, selilit iwak daging nih. Berdasar biyen diomongi Bu Guru, iwak daging mono bergizi, eman selilite ditelan. Kondisi puasa eling, kondisi puasa pelanggaran ya. Selilit situk membatalkan puasa, rong mangkok bakso aman, mergo lupa. Jadi beda ya. Jalurnya mergo disengaja apa? Gak itu ono hubungannya. Patuh atau nurut itu penting ya. Jadi di situ. Jadi kembali lagi yang kaitannya gosok gigi, sikatan itu meskipun gunakan pasta gigi tidak masalah, gak apa-apa. Tak tancum non, tak contoh kewabe tambah kaken. Tak omong noai tambahan. Kaitannya hadis model begini. Satu sisi membaca teks hadis ini boleh sikatan atau gosok gigi. Satu sisi ono riwayat siapa yang puasa bau atau apa wong poso nanti diganti mesik, diganti minyak kasturi atau minyak wangi. Jadi apa wong poso engko iku maksude nek swarga, kita nanti itu diganti baunya wangi semerbak di swarga. Lalu mikir ilmu tadi, oh nek ngono aku gak usah sikatan. Apa cek menang nek swarga ya. Cek rada sedep paling ketop. Gak iso niku ya. Islam tetap ono rambu-rambu kesehatan, enggak mek konco tetap berlaku ya. Termasuk bukannya sikatan atau apa tuh bau. Termasuk kita umpama ke masjid pakai 3 minggu gak diumbah melok sholat. Konco sing senep, ngerti wong ngene kok sebelah kene mau. Wong pirang minggu gak diumbah nyiduk ya aku sholatnya. Nah itu gak patek khusyuk. Gara-gara mikir iki sing gak genaki opo wong sholat kok kene jamaah 3 minggu gak dicuci bajunya. Nah itu gak patek khusyuk. Saya punya juga tetangga no Sitopoitan iki rada bingung sebab arek gak patek normal juga. Tapi sregep nang masjid ya. Tapi baunya rada cemlekit juga ya. Karena gak patek normal arek. Sehingga susah untuk dipaham ya. Berikutnya kaitannya Nabi ya subul mak. Nabi itu pernah gerojokno air di kepalanya. Minal hari karena memang apa? Karena iklimnya panas. Ya, jadi Nabi itu beriwayat atau hadis Ahmad dan Abu Dawud itu pernah Nabi itu ngerojokno air di atas kepala. Apa suasananya panas? Lu ndak mesti panas menurut saya. Iklim panas bisa saja kayak kuli batu segala macam itu kepanasan tukang becak kerjanya panas. Sampai masih agak kerjanya panas nih bagian dapur bagian masak ya panas gitu ya. Artinya apa? Jadi boleh umpama sampean tukang masak monggo melok kerja katringan bagian dapur tok bagian panas sampai sampean gak patek iso putih ya kulitnya mergo kepanasan ya. Nah itu boleh nyelupno handuk dikasih air ya diperes kempel-kempel gitu ditekekno pundak atau kepala cek rada adem apa cek kuat sampai maghrib tidak ada masalah. Berdasar Nabi ngasih contoh Nabi pernah ngerojokno air no atas kepala. Jadi boleh kita boleh
langsung koyok tadi nuang no air, atau ngecurup no handuk basah diletakkan no pundak atau kepala, karena mungkin panasnya nemen, supaya kita tidak sampai mokel, tidak sampai batal lah, ojo sampai complong puasanya. Karena poso ini enak apa bareng, wong sak menikoe poso kabeh iku akeh kancane ku enak, tapi sampean genteni usara sampean sak omah aku tok poso, liyane gak poso, wah sampai tantangan, bingung. Makanya akeh kadang-kadang ini ya gorong lunas ya bayarane tuh apa itu wingi ndek utang poso, kadang-kadang lali-lali mung lor tok ngelali ibu-ibu kadang-kadang ngono ya. Asline ini sampean acang-acang ya, momen Rajab Saban iki akeh wong posoan sunah ya, sing ndek utang sampean melok nyaur maksudnya. Engko nek sampean ketemu posoan, lho rek aku guru nyaur gak enak kabeh ngene ya. Sampean gak lunas kerudung belirak-belirik sing duwe rada sumpah kok apa maneh posoan diutang sampean ya. Nah, ini gak enaknya orang kalau melanggar ya. Barang siapa mokel maksudnya poso gak dituntas no mokel ya, sehari dalam Ramadan tidak ada udur. Udur itu mungkin sampean yo gak bepergian sebagai musafir, sampean gak ono alasan sakit, tapi sampean mokel poso ya, puasanya itu ndak diterima masa sampean genteni sedina, sampean genteni setahun nih lho gak iso apa, bukan ngono, nurut-nurutan tadi itu loh. Jadi sampean itu ndak boleh ngentengno aturan poso kalau memang benar-benar kalau wis sepuh ya gak mampu, itu ono alasannya ya, sehingga oh sini ndak mungkin bayar fidyah saja, itu bisa lah sampean sehat ngene kok ya, marning yo wes cepet kok ya. Jadi sampean sik enom sik seger ngono alasane ono ae. Nah, intinya ini yang tahu kita mbek Allah ya. Nek sampean melanggar, temen benar-benar melanggar, sampean sedina tok, sampean ileni setahun itu gak ngatasi. Awo gak seneng ngono iku. Masuk kon ileni setahun mergo melanggar, gak ono alasan bepergian yo gak sakit, tapi melanggar itu tidak disarankan atau sangat dibenci Allah gara-gara kita melanggar meskipun sehari. Kalau benar-benar dasar kita seger awaiku normal, berpikir normal, nah, kalau melanggar batal poso sedino gak esok ditukar meskipun setahun nukernya setiap harinya. Lanjut, ini berdasar hisab, maksudnya Muhammadiyah sudah mengedarkan bahwa nanti tanggal 23 Maret kita sudah puasa Ramadan pertama. Otomatis tanggal 22 Maret kita sudah sholat taraweh. Itu berdasar ilmu hisab ya. Idul Fitri tanggal 21 April. Menurut Muhammadiyah tahun ini puasanya tidak genep 30 tapi 29 hari puasa Ramadan. Idul Adha tanggal 28 Juni tahun 2023 itu. Maksudnya itu tahun ini. Jadi ini berdasar ilmu hisab ya. Kalau kita otak-atik tadi kembali ke ru'yat, ru'yat tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa hisab. Umpama kita ru'yat hari ini, berarti sampean hari ini meyakini bahwa sekarang tanggal 29 Saban, berangkat rame-rame lihat hilal atau ru'yat hilal. Kok ngerti sampean hari ini tanggal 29? Pertanyaannya, kok ngerti? Tekon di kalender apa? Hasilnya hisab. Jadi gak usah terlalu pertentangan ya. Jadi nyatanya kita tidak mungkin melepas dua ilmu itu untuk bagaimana lebih mantepno ibadah, terutama kita puasa Ramadan. Jadi yang aneh itu mengapa gerhana dan lain kok ndak ono gegeran, tapi ini poso mbek royo karo do umum ngono ya. Nah itu praktek atau nyatanya memang begitu. Barangkali ada yang mau tanya? Karek 6 menit nek gak iso ya semoyo kan ono Ustazah Zoom ya. Enak dek konco kowe enak.